Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saat ini kita memasuki pertemuan kedua, di mana di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai e-commerce itu sendiri. Dan di dalam pembahasan ini kita membahas mengenai pembelian dan penjualan barang ataupun jasa secara online melalui internet atau bisa dikatakan proses bisnis digital serta pemanfaatan teknologinya. Saya akan share materi terlebih dahulu. Baik. Electronic commerce atau e-commerce yaitu merupakan perdagangan elektronik atau e-commerce, electronic commerce, yaitu penyebaran, kemudian pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet ataupun televisi ataupun juga jaringan komputer lainnya. Jadi istilahnya kita bisa melakukan perdagangan baik di wilayah kita sendiri, kemudian antar pulau, antar negara, dengan hanya menggunakan aplikasi, yaitu berupa perdagangan elektronik atau e-commerce yang sering disebut dengan e-commerce itu sendiri. Di situ kita hanya melalui menggunakan handphone, laptop, tablet, atau apapun yang kita pergunakan pada saat kita melakukan transaksi jual beli. Kemudian jaringan elektronik di dalam e-commerce, kita tidak bisa melakukan perdagangan tanpa adanya jaringan yang tentunya membantu kita dalam melakukan penjualan atau melakukan transaksi jual beli barang. Sehingga di sini ada istilahnya jaringan elektronik, yaitu merupakan sekelompok komputer yang tentunya dikoneksikan secara elektronik. Bahkan pada dewasa ini banyak transaksi bisnis yang ditransmisikan melalui berbagai jenis jaringan elektronik. Jadi kalau awal-awal mungkin kita hanya menggunakan komputer, tapi sekarang kita sudah menggunakan berbagai macam alat yang kita miliki. Yang saya katakan tadi, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan tablet, bisa menggunakan apapun yang tentunya alat elektronik tadi berhubungan dengan internet. Kemudian klasifikasi jaringan berdasarkan rentang jaringan. Ada LAN atau Local Area Network, itu jaringan yang ada pada satu gedung atau gedung yang berdekatan. Nah, ini saya katakan tadi, ini biasa disebut dengan intranet, extranet ya, extranet karena apa? Hanya di sekitar kita, kan, dari satu gedung dengan gedung yang lain, itu kita masuk dalam LAN, Local Area Network. Jadi tapi misalnya kita sampai keluar agak jauh, kita tidak bisa, karena apa? Kan ada pembatasannya. Itu kan lokal area, berarti kan hanya sekitar kita. Jadi satu gedung dengan gedung yang lainnya yang tentunya berdekatan. Kemudian kalau misalnya kita seperti perkuliahan kita ini, kan ada beberapa lokasi ya, ada di Siliwangi, ada, berarti kita bukan menggunakan LAN karena kan lumayan jauh. Nah, ini berarti mereka menggunakan apa? Menggunakan MAN, Metropolitan Area Network, atau jaringan yang ada dalam suatu kota. Jadi Majapahit dengan Siliwangi. Kemudian yang berikutnya itu Wide Area Network, itu jaringan yang mencakup minimal 2 area metropolitan. Nah, ini baru karena Stekon itu jaraknya ada beberapa wilayah ya, ada yang ada di Ungaran, ada di Kendal, ada di Kartasura, ada di Bawen, ada di mana tempatnya. Nah, ini bisa menggunakan wide area network ini. Nah, pebisnis itu juga bisa menggunakan semacam ini. Kalau misalnya hanya yang mereka layani itu hanya
sekitar wilayah mereka, berarti mereka hanya menggunakan LAN, karena kan gedungnya hampir dekat ya, meskipun jaraknya istilahnya apa ya, jaraknya itu tidak terlalu jauh sekali, jadi mungkin hanya sekitar 50 meter, 100 meter dan lain sebagainya. Kalau misalnya mungkin jaraknya bisa lebih jauh lagi, mungkin hitungannya kilo dalam satu kota, nah itu baru menggunakan MAN. Nah, kalau jaraknya lebih jauh lagi baru menggunakan Wide Area Network atau WAN. Nah, internet. Di sini kita bahas selain tadi ada jaringan, ada aplikasi e-commerce-nya, perdagangan elektroniknya. Selain ada perdagangan elektroniknya, berarti kita harus memiliki jaringan agar kita bisa tersambung dengan antara customer dengan pembeli, antara produsen dengan konsumen, antara produsen dengan produsen, antara konsumen dengan konsumen, itu harus ada alat elektronik e-commerce tadi dengan jaringannya. Nah, jaringan tidak akan bisa jalan tanpa adanya internet. Nah, internet ini merupakan jalur elektronik yang terdiri dari berbagai standar dan protokol yang memungkinkan komputer di lokasi manapun untuk saling berkomunikasi. Dan setiap komputer atau pengguna internet itu membutuhkan IP atau Internet Protocol Address. Gunanya untuk apa? Agar mereka bisa berkomunikasi melalui internet. Nah, ini berarti meskipun kita menggunakan Android, kita menggunakan laptop, kita menggunakan apapun gitu kan, kita iOS dan sebagainya, kita harus terhubung melalui apa? Ini tadi Internet Protocol Address atau IP. Gunanya apa? Agar bisa tersambung antara alat komunikasi satu dengan komunikasi yang lainnya, yang tentunya tergabung di tersambung dengan internetnya. Kemudian intranet, saya bahas lagi dari intranet, yaitu jaringan komputer yang saling berhubungan atau tersambung yang digunakan oleh suatu sistem organisasi maupun lembaga. Dan fungsi intranet ini berfungsi untuk mengkomunikasikan komputer satu dengan yang lainnya, persis seperti internet tetapi memiliki layanan yang terbatas, tak seluas dan seberagam di jaringan internet. Kalau internet itu bisa mencakup antar kota, antar pulau, antar negara, tetapi kalau intranet ini hanya aksesnya tadi di dalam lingkup, gitu ya, lingkup kita sendiri. Kalau di kampus berarti kan jaringan siapan itu kan berarti kan antar kita sendiri yang mempergunakannya. Kemudian teknologi silent server. Server adalah program sistem robot yang menjalankan beberapa komputer secara konstan dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Program pengguna komputer yang mengakses dan menukar informasi dengan server disebut klien. Nah, tadi kita sudah punya alat aplikasinya, disebut e-commerce tadi. Kita sudah punya jaringannya. Kemudian kita sudah ada internetnya yang menghubungkan. Nah, tanpa adanya server kita tidak bisa melakukan apa? Tidak bisa melakukan komunikasi. Nah, server ini yang menjadikan kita itu bisa mengakses, melakukan tukar-menukar informasi antara komputer satu dengan komputer yang lain, antara handphone satu dengan handphone yang lain, antara alat komunikasi yang satu dengan alat komunikasi yang lain. Nah, sehingga server ini bisa dikatakan disebut dengan klien. Karena apa? Dia bisa mengakses dan tukar-menukar informasi yang dibutuhkan. Jenis-jenis server, ada mail server, yaitu kotak pos elektronik yang berfungsi menyimpan surat elektronik yang datang sampai program klien itu meminta surat tersebut. Nah, ini mail server itu nantinya ada hubungannya dengan Gmail, Yahoo dan lain sebagainya, itu mail server ini. Dan file server itu berperan utama sebagai penyimpan file. Kalau tadi menyimpan mail atau surat elektronik, nah ini file yang kita butuhkan. Misalnya ada kita badan
file server itu memberi izin kepada klien yang sah untuk mengambil file dan pustaka file yang berada pada suatu komputer. Nah ini kita harus memiliki gitu ya, kalau bisa kita harus memiliki aplikasinya dan kita bisa mengambil ataupun mengirim file-file yang kita butuhkan. Dan web server yaitu satu server yang memungkinkan pengguna mengakses dokumen dan menjalankan program komputer secara fisik. Nah kalau ini yang membantu kita melakukan komunikasi antara server yang satu dengan server yang lainnya, makanya dibutuhkan sebuah web ini tadi. Dan keamanan transaksi elektronik, seperti kita ketahui, memang tidak mudah kita melakukan komunikasi dengan cara elektronik. Bahkan transaksi dengan elektronik itu kadang-kadang kita merasa was-was, sehingga agar kita tidak was-was, kita harus mengetahui keamanan transaksi elektronik dengan cara apa. Biasanya transaksi elektroniknya itu berupa teknologi enskripsi yang tentunya penting bagi terlaksananya e-commerce. Enskripsi ini melibatkan penggunaan password, kemudian kunci digital untuk membaca pesan dan yang dapat terbaca atau plain text, kemudian menjadi pesan yang tidak dapat terbaca atau ciphertext. Jadi ini harus bisa kita ketahui. Ternyata bacanya kalau kita amati aja lah, kita WhatsApp kan memang sekarang sudah ada banyak aplikasi yang kadang-kadang menjadikan kita itu menyembunyikan apakah kita itu sudah membuka kiriman WhatsApp dari teman kita atau dari klien kita dengan menyembunyikan tanda bacanya. Kalau dulu kan kita belum bisa ya Pak. Dulu pokoknya kita mau nengok ya berarti harus pengen tahu isinya itu apa ya, kita harus kita buka WhatsApp-nya dan kita baca. Kenapa? Muncul centang biru. Nah, tapi kok belum dibaca, berarti centang dua tapi warnanya abu-abu. Kalau seandainya handphone kita atau alat komunikasi kita ini tidak aktif, berarti abu-abu centang satu. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang kita sudah membaca pun kita bisa mengelabui si pengirim, karena apa? Sekarang meskipun centang abu-abu dua, ternyata sudah kita baca. Nah ini yang harus dipelajari dengan sesama. Tapi itu tadi minimal ada teknologi enskripsi ini tadi. Jadi kita bisa ada menggunakan password, ada kunci digitalnya, kemudian bagaimana pesan tersebut sudah terbaca atau belum terbaca, kita akan bisa mengetahuinya. Dan jenis-jenis sistem enskripsi, ada enskripsi kunci rahasia, kemudian enskripsi kunci publik, sistem hibrid, dan digital timestamping, tanda tangan digital. Nah ini banyak ya, jenis enskripsi itu banyak sekali. Tinggal kita yang kita gunakan yang mana. Kalau WhatsApp sepertinya menggunakan yang enskripsi kunci rahasia, karena kan kita bisa mengunci kalau misalnya kita tidak berkenan ada orang yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan bisa menghubungi kita bisa melakukan bisa pemblokiran yang tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan. Tetapi orang bersangkutan merasa kalau mereka sudah menghubungi kita, bahkan sudah mengirim pesan atau bahkan menelpon, tapi ternyata kok kita tidak menerima. Padahal di situ kita tahu kalau itu tidak mesti berkirim, tapi kita blok, kita tidak bisa. Mereka tidak tahu kalau ternyata tidak masuk ke WhatsApp kita. Dan kalau enskripsi kunci publik ya berarti yang umum ya, bisa dibuka siapapun bisa. Kemudian kalau sistem hibrid ya seperti saat ini kita bisa offline bisa online. Dan digital ini juga sudah marak. Nah, digital timestamping ini kita menggunakan stamp yang secara digital dan itu bisa kita setting menggunakan timer agar apa-apa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan masalah keamanan sistem
enkripsi kunci publik. Yang pertama itu serangan analisis kode atau cryptanalysis. Cryptanalysis itu melibatkan beragam teknik untuk menganalisis pesan yang berkode yang bertujuan untuk pembacaan kode tanpa akses yang sah kepada kuncinya. Dan serangan yang paling sederhana atas sebuah pesan yang dikodekan dengan pengkodean kunci-kunci publik itu serangan menebak isi pesan atau guess plain attack. Nah ini sering gitu ya, itu kadang-kadang kita tuh meskipun kita sudah kita kunci, tetapi kalau mungkin orang yang paham tentang teknologi, mereka akan bisa menggunakan serangan kita di serangan analisis kode. Jadi mereka menggunakan crypt analisis ini untuk menyerang kita, menyerang pesan-pesan yang dikodekan dengan pengkodean kunci publik, sehingga mereka akan bisa menebak apa sih yang dikirimkan, apa sih yang sudah terkirim dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang perlu kita waspadai juga. Kemudian yang kedua itu serangan penfaktoran atau factoring attacks. Yaitu kunci publik biasanya didasari pada hasil dari 2 angka prima besar. Dan kunci privat itu bisa diperoleh dari pemfaktoran kunci publik. Keamanan dari pengkodean kunci-kunci tergantung pada asumsi bahwa seorang penyerang tidak bisa membuat faktor produk dari 2 angka prima besar. Nah ini kalau dulu kita membuat password itu bebas ya, bebas sesuai dengan apa yang kita inginkan, mau kode tanggal lahir kita, mau ulang tahun kita, mau hari-hari spesial kita, atau nama singkatan kita dengan menggunakan huruf besar atau huruf kecil, bebas. Tidak ada orang yang bisa, melakukan pengaksesan punya kita. Tapi seiring perkembangan waktu, hal itu bisa mudah mereka bobol, bisa mudah mereka buka dengan gampang sekali. Artinya sekarang kalau password itu bahkan minimal dianjurkan itu 3 bulan sekali diganti. Karena apa? Tujuannya untuk menjaga keamanan kita. Karena kadang-kadang orang kalau sudah mau menghack atau mencuri data-data kita, mereka itu selalu berusaha mengkombinasikan apa yang biasanya menjadi kebiasaan kita. Juga meskipun saat ini kita juga sudah ada kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, kemudian number atau angka, kemudian karakter dan sebagainya. Tetapi kan orang masih tetap bisa melakukan pembukaan kunci ini, sehingga makanya biar aman kode kunci ini kita lakukan dari saya membuat faktor produk dari 2 angka prima besar, kemudian minimal ya tadi anjurannya 3 bulan sekali kita lakukan perbaikan. Dan pengelolaan kunci yaitu membuat dan mendistribusikan kunci. Kemudian verifikasi kunci publik menggunakan sertifikat digital dan tanggal kadaluarsa kunci. Nah, ini sekarang kita sudah mulai ada misalnya kita mau buka hal penting karena lama tidak kita buka, akhirnya kita buka kok invalid. Ternyata di situ ada tanggal kadaluarsanya. Jika kita pokoknya anjurannya minimal 3 bulan sekali kita harus rajin-rajin cek atau merubah kunci kita agar pada saat nanti kita gunakan kita tidak akan mengalami kesulitan. Dan pengelolaan kunci yang berikutnya itu membuat dan mendistribusikan kunci. Komputer pribadi yang berisi kunci sensitif itu harus dilindungi dengan 3 metode. Yang pertama, akses fisik ke mesin tempat penyimpanan kunci yang dibatasi dengan pintu yang terkunci dengan penjaga keamanan dan sebagainya. Kemudian kedua, yaitu mesin semacam ini harus diproteksi dengan password untuk akses pada saat mesin booting. Nah, pada mengalami booting pun kita juga harus ada password yang kita proteksi dengan password agar ada pada saat nanti kita melakukan booting tidak mudah dicuri oleh orang lain. Dan yang ketiga itu kunci itu harus diproteksi dengan password pasti. Kalau dulu kita mungkin buat apa sih password nggak penting, atau kalau enggak
mempersulit kita kalau kita mau buka, apalagi kalau nanti ternyata kita lupa dengan password kita, otomatis tidak akan terbuka seperti itu. Nah, ini dengan adanya apa? Dengan adanya kunci atau password ini mempermudah kita di dalam menjaga keamanan alat komunikasi kita. Nah, ini ada contoh sertifikat digital itu seperti ini. Jadi saya berupa sertifikat seperti ini. Nah, ini yang tentunya saya hanya kalau saya mungkin menggunakan alat-alat yang berbayar khususnya gitu ya, itu bisa ada sertifikatnya semacam ini. Kemudian pengelolaan kunci yang berikutnya itu verifikasi kunci publik menggunakan sertifikat digital. Kalau tadi sertifikat yang tertulis bisa tergambar, meskipun itu juga sama bisa kita lihat. Nah, di sini daftar pembatalan sertifikat atau sertifikat revocation list atau CRL, yaitu serangkaian kunci publik yang telah dibatalkan sebelum tanggal masa berlakunya habis. Nah, ini kadang-kadang kalau saya mau menutup aplikasi kita itu agar aplikasi kita tidak digunakan oleh orang lain. Nah, ini kita harus tutup menggunakan pembatalan sertifikat. Nah, kalau dulu mungkin ya, makanya kan sekarang kayak kita memiliki nomor SIM handphone itu awal-awal meskipun kita bebas, kita satu orang itu bisa memiliki mungkin 5 atau 6 nomor, tapi sekarang meskipun bisa dikatakan minimal ada pembatasannya, tergantung dari providernya masing-masing. Nah, ini harus satu provider satu nomor gitu kan. Nah, atau kita bisa menggunakan menggunakan dual SIM, tapi tetap itu istilahnya apa ya? Ada hanya kita hanya mendaftar secara satu. Jadi jika dengan satu ini kita dibatasi sehingga pada saat nanti kita mau ditutup. Nah, pada saat dulu kehilangan handphone itu makanya kadang-kadang apapun yang kita miliki bisa dibaca ke orang, karena di situ kan semuanya kan terbuka gitu kan, belum ada kita bagaimana cara melindungi data-data kita. Tapi dengan seiring dengan perkembangan waktu, kita dengan adanya sertifikat revocation list dan sebagainya ini atau sertifikat digital ini membantu kita untuk melindungi data-data yang kita miliki, baik di handphone atau mobile phone dan di laptop atau di hardware. Dan pengelolaan kunci, rantai sertifikasi dalam beberapa kasus sertifikat digital dapat dihubungkan bersama-sama dalam satu rantai. Contohnya CA yang terkenal, The Good Key Company, itu menerbitkan sertifikat digital untuk perusahaan XYZ, dan perusahaan XYZ ini menerbitkan sertifikat digital untuk salah satu divisinya, misalnya divisi ABC. Nah, ini saya kunci sertifikat digital ini juga bisa mereka gunakan secara paralel, gitu ya, secara berantai dalam satu perusahaan. Misalnya divisi ABC ini kemudian menerbitkan sertifikat yang lainnya untuk karyawannya, untuk siapa sesuai dengan itu. Nah, The Good Cake Company ini akan meskipun mereka sertifikat yang resmi ya, sertifikat resmi di sini meskipun menerbitkan sertifikat digital untuk salah satu karyawannya, misalnya di sini Jendo, kemudian seseorang yang akan mengecek keabsahan kunci publik milik Jendo ini dan asosiasi Jen dengan perusahaan XYZ harus mengecek sertifikat digitalnya yang diberikan oleh divisi ABC. Jadi pada saat perusahaan XYZ ini sudah menerbitkan sertifikat digital untuk divisi ABC. Nah, divisi ABC ini pada saat mereka mau memberikan kepada orang lain,
definisi ABC ini juga dicek oleh The Good Cake Company ini. Nah, definisi ABC ini sudah dikasihkan kepada karyawannya, salah satu karyawannya. Nah, karyawan ini pada saat mereka mau melakukan sesuatu atau membuka atau mengakses, mereka juga dilihat dulu apakah benar, dicocokkan dulu secara sertifikat yang diberikan oleh divisi ABC ini sudah benar ada mencakup, misalnya di sini mencakup referensi sertifikat yang diberikan oleh perusahaan XYZ, kemudian diberikan oleh divisi itu sendiri akan dicek secara kontinu oleh Good Cake Company, dan itu akan terus kalau saya misalnya kemudian orang lain yang mengakses itu akan ada pertanyaan, bahkan ada kuncinya ini ada, kalau misalnya kita buka saja, kita mau buka email kita melalui mungkin handphone orang lain atau melalui laptop orang lain, pasti nanti akan ada pertanyaan melalui handphone kita, apakah benar saat ini Anda membuka alamat ini melalui, kalau iya jawab ya, kalau tidak ya klik apa istilah sesuai dengan apa yang diinginkan, kalau tidak ya aktifkan dan sebagainya seperti itu. Jadi ini ada istilah, ada pemberitahuan semacam itu. Nah, ini harus kita perhatikan agar apa, agar keamanan aplikasi kita itu tidak mudah diduplikasi atau mudah dicuri oleh orang lain. Nah, contohnya semacam ini sertifikatnya. Jadi sertifikat dari perusahaan masuk ke divisi ke orang lain. Jadi ada tiga, ada sertifikat diturunkan. Nah, ini nanti ada dicek cocok atau tidak sesuai atau tidak. Nah, dengan adanya kesesuaian, akhirnya orang tersebut bisa mengakses apa yang ingin mereka akses. Dan kunci pengelolaan yang berikutnya itu sertifikat signing unit, yaitu kunci privat CA yang seharusnya memiliki tingkat keamanan yang tertinggi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengamankan kunci yaitu dengan menempatkan kunci tersebut pada sertifikat signing atau CSU. Nah, di sini sertifikat signing unit ini memang benar-benar harus apa ya? Ini yang paling tinggi karena kan itu yang memegang semua data di server milik kita, gitu ya. Si sertifikat signing unit ini benar-benar merupakan kunci privat untuk sertifikat akses agar kita bisa mengendalikan keamanan kita secara baik. Kemudian yang berikutnya yaitu tanggal kadaluarsa tadi. Semakin lama sebuah kunci berada di domain publik, semakin banyak waktu yang tersedia bagi penyerang kunci untuk melakukan pemfaktoran atau cryptanalysis tadi. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita sudah mulai kadaluarsa, harus segera kita lakukan perbaikan. Yang sering ada tanggal kadaluarsanya atau bulan kadaluarsanya biasanya credit card, kemudian ATM, kemudian ini tadi password kita untuk aplikasi kita yang memang itu membutuhkan keamanan yang sangat tinggi sekali, sehingga itu ada tanda kadaluarsa kuncinya, sehingga kita harus ada perbaikan secara kontinu, yaitu saya katakan minimal 3 bulan sekali kita harus melakukan perbaikan. Dan aplikasi elektronik commerce dan teknologi inskripsi. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana cara kita menjaga keamanan aplikasinya, nah di sini kita masuk ke aplikasi elektronik commerce atau e-commerce dan teknologi inskripsinya. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama yaitu sistem kas virtual. Sebagai contoh, secara digital, Bank Amerika ini kan kita berbicara mengenai kas digital ya. Sebagai contoh, secara digital Bank Amerika Elektronik menandatangani pesan yang memuat informasi yang pertama yaitu nama dan alamat bank, kemudian nilai uang dari wesel tersebut, nomor seri, tanggal pembuatan wesel, tanggal kadaluarsa wesel. Nah, ini di sini harus sesuai dengan nanti kalau misalnya ternyata bahkan nama dan alamat bank itu harus detail, harus ada titik koma dan sebagainya, harus benar-benar spesifik. Kalau tidak kita salah aja atau salah penulisan huruf
capital dan lain sebagainya itu nanti akan ditolak. Nah ini ya sistem kas virtual itu semacam itu. Jadi kita harus benar tahu nama dan alamat banknya sesuai, kemudian nilai uang dari website tersebut sesuai tidak, bahkan nomor sharingnya ada dari nomor berapa sampai nomor berapa, tanggal pembuatannya kapan, udah tanggal kadaluarsanya kapan, sehingga pada saat nanti akan dilakukan pencarian dan sebagainya bisa apa ya, misalnya melebihi tanggal kadaluarsa harus ada surat-surat sakti misalnya gitu yang nanti bisa digunakan oleh seseorang pada saat mereka akan melakukan pencairan. Kemudian contohnya semacam ini, kalau kita mungkin sering dulu saya melihat giro biliet ya, biliet itu kan ada tanggal kadaluarsanya, dilihat ada tanda tangannya di mana posisinya, itu mereka yang bisa ngecek. Kalau kita tidak tahu, mereka yang memiliki alatnya akan dicek sesuai tidak sesuai, baru bisa kita lakukan misalnya pencairan uang atau pengambilan uang secara besar-besaran. Kemudian masalah privacy, itu plain digital cash. Nah, cara kerjanya bagaimana? Itu pembayar membuat website digital dengan nomor seri tertentu, kemudian pembayar juga mengalihkan nomor seri tersebut dengan nomor lain yang akan disebut faktor blendingnya. Dan pembayar secara digital itu menandatangani website tersebut dan juga mengirimkan nomor seri hasil perkalian ke bank dan meminta bank menandatanganinya dengan tanda tangan digital dalam website senilai misalnya tergantung perjanjiannya ya, misalnya Pak ini dicontohkan $1 gitu. Jadi kalau misalnya kita misalnya minimal Rp1 atau Rp1.000 atau Rp500 tergantung dari perjanjiannya awal. Kemudian bank juga mengurangi rekening pembayar sebesar $1 tadi dan secara digital menandatangani website tersebut. Nah ini sudah harus, kalau kita melakukan pembayaran secara digital cash, sehingga kita harus itu tadi ada benar-benar nomor serinya jelas, kemudian kita juga harus mengalihkan, karena itu kan ada kode-kode kunci gitu ya, kode kunci yang harus kita yang tahu itu antara kita pemakai dan penyedia aplikasi. Kemudian pembayarannya bagaimana, harus kita tanda dan sebagainya, itu sudah secara secara digital. Nah ini masalah privasi yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya kita mau membobol itu kadang-kadang tidak bisa ya, karena ada hal-hal yang tidak kita pahami. Mungkin saya tahu passwordnya, tetapi pada saat beberapa password sudah terbuka, tapi kita tidak buka bisa yang lainnya, karena apa? Itu ada nomor-nomor tertentu yang memang harus sesuai dengan nomornya, kemudian harus dikalikan atau harus dibagi, harus bagaimana, itu ada kode-kode tersendiri. Nah ini yang dikatakan dengan plain digital cash. Kemudian masalah privasi berikutnya yaitu pembayaran menggunakan teknik tertentu untuk menghilangkan faktor blending dari nomor seri website sehingga tidak mempengaruhi validitas tanda tangan digital bank. Nah, tanda tangan pun sekarang kadang-kadang juga kalau kita tidak cocok, tidak sesuai, tidak mirip, itu tidak bisa. Jadi kita harus makanya diingat-ingat tanda tangannya seperti apa, kemudian kemarin kita menggunakan password bagaimana, menggunakan kombin antara huruf, nomor, karakter yang bagaimana, kita harus hafalkan sehingga pada nanti kita melakukan sesuatu itu tidak mengalami ini tadi membayar daripada kita menghilangkan faktor blending, kita mudah sekali. Kemudian yang ketiga itu pembayar memberikan besok ke penerima untuk pembayaran barang. Nah begitu sudah semua selesai ya, langsung memberikan besok ke penerima. Inilah nanti pada barang yang akan dikirim berupa ini, beratnya sekian, kemudian warnanya apa, atas nama siapa, terkirimnya ke alamat mana, sampainya kapan, itu akan ada informasi itu sendiri, sehingga pada saat nanti si penerima itu akan menerima ya mereka sudah tahu isinya apa dan sebagainya. Meskipun akhir-akhir ini juga marak dalam artian penipuan yang dikirim besok ininya, yang besok yang dikirim oleh pembayar ini sudah jelas, ternyata yang diterima tidak sesuai. Nah ini memang
ya kita memang harus waspada itu tadi. Dan penerima menyerahkan wesel tersebut ke bank dan bank tidak mengenali nomor wesel karena semula bank menandatangani wesel dengan hasil blending. Nah, tetapi bank mengenal tanda tangan digital untuk wesel yang $1 tadi, karena itu bank menambahkan $1 ke rekening penerima. Karena kan meskipun tadi sudah karena blending mereka tidak mengenali nomor weselnya, tapi begitu diteliti ternyata mereka mengenali tanda tangannya sehingga akan dikirimkan sesuai dengan apa yang disepakati. Dan bank mencatat nomor wesel dalam daftar setoran sehingga bank tidak akan 2 kali membayar atas satu nomor wesel yang sama. Kemudian perangkat lunak komputer dan sistem kartu komputer. Kas virtual pada komputer personal itu istilahnya biasa karena kan hanya sesuai dengan manual ya. Nah, kalau pas virtual pada kartu elektronik ya berarti harus ada memory cardnya, harus ada share card, kemudian ada signature transporting card, ada signature creating card. Nah, kalau kas virtual pada komputer personal ya sama, tetapi nanti mereka harus apa ya, harus sinkron gitu, harus sama, tidak berbeda. Jadi cardnya sama, kemudian cardnya juga sama, transporting cardnya sama, creating cardnya sama. Jadi pada saat mereka nanti mau menggunakan tidak ada kendala sama sekali. Dan toko internet. Akhir-akhir ini marak orang mendirikan toko internet. Ada Hai Toko, kemudian ada apa lagi? Banyak lah yang mereka gunakan. Karena apa? Di sini toko internet itu mempermudah mereka di dalam melakukan transaksi jual beli. Karena di sini konsumen menggunakan web browser untuk mengakses web penjual melalui internet. Sehingga mereka mudah sekali, tinggal mereka browsing sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terjadi kesepakatan sudah beres. Dan server transaksi web online memiliki penjual akan menjalankan beberapa fungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau misalnya penerima pesan, kemudian mereka akan menyampaikan pesan berikutnya kepada si packing barang dan sebagainya, sudah disesuaikan sesuai dengan server transaksi web online-nya. Kemudian setelah itu lembaga keuangan yang proses clearing akan mengirimkan dananya dikurangi dengan biaya proses dan sebagainya secara elektronik ke bank penjual. Ini sudah apa ya, sudah kalau sudah selesai, gampang sekali toko internet itu. Banyak orang yang berminat yang kalau secara internet, tapi ya di situ memang ada beberapa poin-poin yang harus disepakati atau dipatuhi oleh orang yang membuka toko internet ini. Agar apa? Agar internet itu nanti toko internet itu nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, jaringan privat virtual atau VPN. Nah, ini beberapa waktu yang lalu VPN ini banyak ditakuti oleh masyarakat karena ternyata banyak VPN palsu yang akhirnya mencuri data kita. Jaringan privat virtual ini merupakan aplikasi teknologi enkripsi yang dikombinasikan dengan komunikasi internet. Nah, persyaratannya apa? Mencakup satu atau lebih security servers yang tentunya membantu pertukaran kunci publik. Kemudian 2, teknik pengecekan keabsahan, dan 3, sertifikat pengguna oleh CA tadi, sertifikat admin. Kemudian kepercayaan terhadap e-commerce, privasi, praktik bisnis, integritas transaksi dan sebagainya. Nah, masalah utama itu terkait dengan cookies. Kita sering ya kalau kita buka browser itu kan muncul cookies. Nah, cookies ini setiap penjual tahu bagaimana caranya melihat dan menganalisis semua cookies dalam komputer user, termasuk cookies yang ditempatkan oleh penjual lain. Nah, akibatnya apa? Ada peluang bagi suatu website untuk membaca semua cookies yang ada pada komputer seseorang. Nah, ini tentunya terkait apa? Terkait dengan proteksi informasi, akuntan publik akan mengevaluasi semua pengendalian dan kebijakan, prosedur yang penting dan yang tentunya relevan untuk menjaga privasi informasi konsumen. Juga terkait dengan proteksi informasi, akuntan publik yang mengevaluasi semua pengendalian, kebijakan, prosedur yang tentunya menjaga privasi juga informasi dari konsumen itu sendiri.
Kiranya sampai di sini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf kalau mungkin dalam menyampaikan materi kurang berkenan. Terima kasih, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.